Nah, geng, kalau di video sebelumnya gue ngebahas masalah perangkat dan pendukung lainnya, kali ini gue mau coba bahas masalah history atau riwayat penyelesaian order untuk Gojek sendiri, supaya kita kenal algoritma Gojek itu seperti apa sih sistemnya, supaya kita ngebitnya nggak asal-asalan, akun kita jadi enceng, dan ujung-ujungnya bisa gacor. Simak terus. Berbicara algoritma berarti kita berurusan dengan IT. Apa sih algoritma itu? Algoritma itu kalau yang gue pahamin semacam rumus matematika yang ada di sistem komputerisasi atau rumus-rumus IT lah ya. Jadi ini sangat penting buat kita pelajarin supaya kita paham dan kita mengerti sistem Gojek itu seperti apa algoritmanya. Jadi kita nggak ngebitnya asal-asalan, asal jalan, asal on beat, berharap orderan dapat banyak. Untuk sistem Gojek sendiri itu akan memilih dan memilah orderan mana yang sesuai dan cocok ke driver, ke akun drivernya. Contoh, ada orderan goret jarak 8 kilo, nominalnya sekian, anggaplah misalkan nominal 30.000, jaraknya 8 kilo. Di lingkaran atau di zona tersebut ada beberapa driver, bahkan bisa dibilang ratusan atau puluhan driver. Nah, ini sistem inilah yang akan memilih driver mana yang cocok dengan algoritma tersebut. Misalkan ada customer order goret dari Cibubur ke Jakarta Timur. Misalkan Jakarta Timuran, anggaplah Cipayung, misalkan dari Cibubur ke Cipayung. Nah, sistem ini akan memilih driver mana yang cocok dengan history orderan tersebut. Setelah sistem mendapatkan kecocokan histori, maka sistem akan memberikan orderan tersebut ke driver yang historinya tepat. Nah, ini hanya dalam hitungan detik sistem itu bisa membaca histori ini. Ya, hanya dalam hitungan detik sistem akan membaca histori ini. Nah, disitulah saat-saat perangkat kita sangat dibutuhkan. Ya, perangkatnya gimana caranya supaya enteng, begitu ada orderan masuk, sistem nggak bingung. Ya, jadi untuk masalah perangkat udah gue bahas di ini nih, di video ini, video sebelumnya yang gue udah share 2 hari atau 3 hari yang lalu, gue lupa. Tonton itu dulu sebelum kita masuk ke sini. Jadi sebetulnya untuk masalah histori ini banyak poin yang dibaca oleh sistem, ya, banyak sekali poinnya yang dibaca. Pertama, masalah histori jarak tempuh. Misalkan dia biasa ngambil orderan jarak tempuh 8 kilo ke atas, dia nggak pernah dapat orderan atau nggak pernah ngambil jarak 8 kilo ke bawah. Kedua, tempat atau zona, ya. Dia nggak pernah, misalkan ada orderan ke mana, Jakarta Pusat, dia nggak pernah nih ngebit ke Jakarta Pusat, atau dia nggak pernah dapat orderan ke Jakarta Pusat. Ini kalau secara sistem ini berkaitan dengan maps. Kalau bahasa maps itu ada, Gojek itu sistemnya membacanya longitude dan latitude. Kalau di maps itu ada ya, longitude dan latitude. Nah, itu rumusnya. Itu histori baru 2 poin. Yang ketiga, masalah layanan historinya. Biasa ngambil GoFood kah, Goret kah, GoSend kah, GoMart, atau GoShop. Ya. Atau bahkan semuanya bisa diambil. Sering diambil. Semua orderan pokoknya diambil. Nggak milih-milih orderan. Ya, nanti kita bahas masalah gacor GoFood, GoRed atau GoSend ya.
karena ini ada seninya lagi. Berbicara seni, ya disinilah seninya. Seni Gojek itu ya di sini. Kita harus pelajarin sistem Gojek itu. Sebetulnya sistem Gojek ini menurut gue cukup menarik. Sangat-sangat menarik. Karena secara nggak langsung driver dipaksa untuk mempelajarinya. Jadi sebetulnya disinilah letak seninya kalau menurut gue. Ya. Semakin kita paham cara kerjanya, semakin kita mengerti cara mainnya sistem Gojek, insya Allah kita bakalan bisa juga mengikuti algoritmanya, apa yang diinginkan oleh Gojek. Jadi, untuk masalah histori ini berkaitan dengan seni ngebit. Ya, seni ngebit, banyak banget seninya yang harus kita pelajari. Tantangannya banyak. Ya, yang ngebit masih asal-asalan jangan berharap akunnya bakalan gacor, karena Gojek punya sistem dan algoritmanya tersendiri yang harus kita pelajari. Bang, gue udah konsisten keluar pagi bahkan sampai malam, paling jago dapat orderan 5. Lu paham nggak sistemnya Gojek seperti apa, maunya Gojek seperti apa? Bang, gue udah autobit, saldo gue udah bisa dibilang 500.000 lah. Tapi kok akun gue gak pernah masuk GoFood ya? Masuknya GoRed terus. Ya disinilah letak seninya. Yang akunnya lagi anyep, coba lakuin ini. Mudah-mudahan saran dari gue ini bisa bermanfaat dan bikin akunnya bisa gacor lagi. Tapi ingat, nggak ada yang instan, semuanya bertahap dan dilakukan secara konsisten. Yang pertama, lepas autobit. Kenapa gue nyaranin lepas autobit? Sepengalaman gue, perbedaan autobit dengan lepas autobit itu sangat-sangat berbeda. Kalau kita lepas autobit, orderan yang masuk itu benar-benar berdasarkan histori dan riwayat penyelesaian yang udah pernah kita selesaikan. Entah itu tempat, entah itu layanan, entah itu jarak, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan autobit, semua orderan akan masuk. Layanan apapun akan masuk. Sebelumnya kita nggak pernah punya riwayat untuk ke tempat itu atau jarak itu, tapi dia bakalan masuk. Banyak faktor, ya. Itu yang pertama. Setelah lepas autobit, yang berikutnya, konsisten dalam jam on beat, konsisten waktu. Gua nggak menyarankan atau mengharuskan kalian keluar pagi-pagi buta, jam 6, setengah 6, jam 5 subuh. No. Ya, gua nyaranin lu konsisten day to day-nya, hari per harinya. Misalkan mulai setelah lu nonton video ini, lu mulai mau konsisten keluar jam 7 pagi. Lakuin itu day to day-nya, hari demi harinya, terus-terusan, jam 7 pagi. Kalau bisa, secara waktu pun lu konsisten, secara menit, secara detik. Misal, lu biasa on beat jam 7.00, udah, lu pastiin lu harus on beat jam 7.00. Kalau ibarat kita kerja di kantor, jangan sampai telat. Telat kita dapat sanksi. Ibaratnya seperti itu. Jadi, jam 7.00 lu udah on beat. Bang, kalau gua keluarnya siang nggak masalah, yang penting lu konsisten. Lu mau keluar jam 12 siang silahkan, tapi konsisten day to day-nya. Jam 12 terus, jam 7 ya jam 7 terus. Seninya di situ, geng, ya. Yang berikutnya, tempat on beat. Lu biasa on beat di rumah, mau berangkat sambil manasin motor, sambil ngopi, on dulu, tek on. Jamnya asal-asalan on beat, entah setengah 6, entah jam 6, entah jam 7. Manasin motor on beat, jalan keluar sambil melipir berharap dapat orderan. Menurut gua
itu salah. Lu konsisten tempat. Misal lu udah biasa on di rumah jam 7, ya udah jam 7 kalau emang udah biasa on di rumah. Ya. Tapi saran gue jangan di rumah. Lu keluar dulu, lu kemana, cari tempat yang benar-benar ramai orderan di jam tersebut. Misalkan akun lu akun GoFood, cari resto-resto yang udah buka pagi. Lu biasa on beat di mana, cari. Biasanya kalau pagi orang sarapannya bubur dan sebagainya, cari resto-resto itu. Misalkan bubur, samperin restonya, mendekat ke restonya, baru di situ. Pasti lu sampai situ jam 7 pagi misalkan. Udah lu on beat di situ jam 7 pagi, jam 7.00 tepat. Oke ya. Berapa tadi? Masalah auto beat, konsisten waktu, bahkan sampai ke jam-jam, detik, dan menitnya. Yang berikutnya, lu mau gacor apa? Dibalikin lagi ke diri lu sendiri. Mau gacor GoRed kah? Mau gacor GoFood kah? GoSend kah? Atau yang lainnya? Gue pengen gacor GoFood. Oke. Berarti kalau ada orderan GoRed masuk, lepas. Kenapa? Bang, itu sama aja gue ngilangin rejeki. Disinilah letak seninya. Ya, kan gue bilang, Gojek itu sistemnya membaca berdasarkan histori. Jangan sampai Gojek bingung ngelihat akun lu. Lu pengen jadiin GoFood, ya udah GoFood aja yang lu ambil. GoRed lepas. Bang, perform gua hancur. Itulah resikonya. Ya, jadi semuanya itu bertahap. Makanya gue bilang nggak ada yang instan. Semua itu bertahap, geng. Ya. Jadi kumpulin sebanyak-banyaknya riwayat dan histori GoFood yang masuk supaya akun lu mempunyai histori yang banyak juga untuk GoFood. Jadi kalau ada orderan GoRed, lepas. Perform gua hancur, bang. Itu nomor 2 nanti. Ya. Yang penting histori dulu perbanyak GoFoodnya. Oke. Nah, itu dia, geng. Beberapa tips atau saran dari gua untuk mempelajari algoritma Gojek. Ini belum sepenuhnya karena durasinya kalau kita bahas semuanya cukup panjang. Di next time, di video berikutnya gue akan bahas lagi masalah ini. Jadi jangan lupa di subscribe, loncengnya dibunyiin supaya kalian dapat info atau dapat saran-saran dari gue di video-video selanjutnya. Terima kasih, salam satu aspal.